berkunjung ke Jombang naik kapal selam, naiknya dari dermaga. Jika ada salam, jawabnya dengan lantang dan kuat tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mahasiswa pasti bisa. Semangat mahasiswa. Semangat mahasiswa. Terima kasih. Nah, menjadi mahasiswa yang inspiratif, inovatif, punya banyak karya, menjadi sorotan publik dengan baik dan mempunyai masa depan yang cemerlang dan mempunyai karir sesuai skill kita masing-masing dari semenjak kecil. Mungkin sudah ada di benak pikiran teman-teman sekalian, namun untuk memulai hal itu tidak semudah yang apa saya bicarakan saat ini, teman-teman. Mungkin teman-teman sempat kebingungan, sempat tertekan dari teman entah ataupun hal yang alasan lain sebagainya. Nah, beruntungnya pada siang hari ini kita mengundang tamu dan hadir di kursi kehormatan perpustakaan Unibdu Jombang. Beliau adalah Bapak Muhammad Punsarwani atau Bapak yang akrab disapa Bapak Wawan. Jadi beliau ini adalah merupakan sosok sastrawan yang pemikirannya tidak perlu lagi kita ragukan, merupakan sosok yang mempunyai skill cemerlang, yang pembicaraannya tidak lagi kita adu untuk perdebatan soal karya-karyanya, dari beberapa jumlah bukunya udah tak perlu kita lagi untuk tanyakan. Jadi beliau ini selain merupakan sosok sastrawan, beliau juga alumni mahasiswa di Sastra Inggris Unibdu Jombang. Tepuk tangan dulu untuk beliaunya. Nah Bapak, ini teman-teman mungkin penasaran, kenalkan dulu seperti apa sih Pak latar pendidikan Bapak semenjak menjadi mahasiswa dulu di Unibdu Jombang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak ada hal yang terlalu istimewa pada saya, karena saya hanya sekedar menjalani hidup. Karena saya juga tidak bisa memilih, saya tidak tahu saya harus hidup di mana dulu. Tapi saya hanya menjalaninya sebagaimana mungkin orang tua kita doa untuk kita yang tanpa pernah kita tahu. Karena perjalanan sampai sekarang ini, sampai mulai di sastra, awalnya adalah pertanyaan ketika saya mengajar di sebuah kursusan di Pare. Mister, kuliahnya di mana? Kalau di Pare kita nggak perlu ijazah formal. Kita tamat SMA, ngajar anak S1 sudah biasa. Bahkan saya pernah punya pengalaman, saya punya privat itu anak S2. Jadi SMA ngajar S2 itu sudah biasa. Nah, cuman pertanyaan yang bikin kita sakit hati itu kan, Mister dulu kuliahnya di mana? Itu pertanyaan yang menyakitkan bagi saya, awalnya seperti itu. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar 5 tahun saya mengajar di kursusan itu, bahkan alhamdulillah saya dipertemukan jodoh saya ketika saya menjadi tutor di sana. Baru saya mencoba untuk menjawab pertanyaannya dari teman-teman yang belajar di sana itu. Akhirnya karena kebetulan istri saya juga dosen di Unibdu kala itu. Jadi untuk teman-teman yang masih single, kalau misalkan tidak lulus tepat waktu, ada hal yang perlu dipertanyakan nanti. Ya, karena saya kuliah, anak saya sudah umur 2 tahun. Ya, istri saya dosen Unibdu, saya mahasiswa Unibdu. Itu
hal yang harus saya pegang kuat. Jangan sampai saya mempermalukan istri saya gitu. Dan saya juga menyampaikan kepada istri saya, jangan pernah ngajar kelas saya. Karena nanti kalau ngajar kelas saya prestasi bukan karena saya, tapi karena istri saya. Jadi KKN boleh ya, KKN boleh, tapi bukan untuk hal-hal yang sifatnya akademis. Iya, Pak, kita sudah mengetahui kalau Bapak ini merupakan alumni sastra Inggris Unibdu Jombang. Nah, kita teman-teman ini kadang awalnya itu memilih sebuah prodi, kadang ada yang memang udah asal-asalan dan memang punya tujuan ingin mempunyai banyak karya dari segi tulisan, entah lisan ataupun hal yang lain sebagainya. Nah, kalau Bapak sendiri ini di masa kelam itu ketika hendak mendaftar jadi mahasiswa Unibdu Jombang ini, alasan Bapak awalnya apa, Pak? Kok memilih sastra Unibdu? Pertama, alasan saya dulu, saya harus punya, istilahnya kalau mungkin bahasa sekarang, memformalkan pekerjaan. Karena saya ngajar di kursusan bahasa Inggris, sehingga saya harus kuliah bahasa Inggris. Cuman ketika saya pindah ke Jombang, total saya tinggalkan pekerjaan di Pare, dan yang kala itu ada ya sastra. Kalau bahasa saya boleh salah di awal, tapi jangan sampai gagal di akhir. Mungkin teman-teman juga bisa berpikir seperti itu. Mungkin kuliah hanya mungkin yang pertama karena orang tua. Terus yang kedua mungkin karena daripada gak kuliah kan gitu. Nah ini kan mungkin menyakitkan juga. Tapi daripada saya nggak kuliah, mending kuliah nang sastra. Kita boleh seperti itu di awal, tapi di akhir saya bisa jadi apa setelah kuliah di sana. Itu yang saya pegang seperti itu. Itu ya, Pak ya. Oh, jadi teman-teman, ketika kita memang awalnya tidak mempunyai alasan untuk memilih prodi sastra Inggris ini, mengutip dari kata beliau, ketika kita sudah nyemplung di kawasan tersebut, kita harus memiliki niat kita mau jadi apa gitu ya, Pak ya, ke depannya. Benar ya, Pak ya? Ya, nah, motivasinya itu seperti apa sih, Pak, selama kuliah di ini, Pak, di prodi sastra Inggris Unibdu ini? Kalau ibaratnya kita yang lagi jatuh cinta kan mungkin aja. Tidak semua harus dilogikakan kan gitu ya. Tidak semua harus dirasionalkan. Ya. Katanya kan love does not need reason itu. Pak, tentunya apa ya, Pak ya? Organisasi itu penting bagi kita mahasiswa yang katanya generasi masa depan bangsa, generasi masa depan perkembangan negara di Indonesia. Bapak mungkin sempat ketika menjadi mahasiswa berorganisasi, dan motivasi Bapak ada serta alasan Bapak ikut organisasi itu apa gitu loh, Pak? Kalau saya mohon maaf ketika kuliah di sastra mungkin hampir tidak pernah ikut organisasi. Pertama, saya harus mikir keluarga saya. Saya harus menghidupi keluarga saya. Terus motivasi terkuat saya di sastra, saya harus dapat beasiswa. Karena kalau saya tidak dapat beasiswa, hidup saya semakin berat. Maka saya berupaya sebisa mungkin setiap semester harus dapat beasiswa. Dan alhamdulillahnya dapat. Bahkan sampai lulus, alhamdulillah menjadi mahasiswa lulusan terbaik dan satu lagi tertua. Iya, tetap semangat ya teman-teman. Ketika saya katakan semangat mahasiswa, jawabnya pasti bisa. Semangat mahasiswa. Pasti bisa. Iya, Pak. Tentunya ketika kita sudah jadi mahasiswa sastra ini, Pak, kita itu mungkin apa ya, Pak ya? Kalau Bapak ini dulunya fokus membuat karya tulisan atau memang memperbanyak bacaan terlebih dahulu, atau seperti apa, Pak, untuk menata karya teman-teman ini ketika masih semester 5, semester 3 dan masih
ataupun yang masih baru di sastra Unibdu Jombang ini, Pak? Ini mungkin sekedar usul ke sastra mungkin ya, sastra. Ada satu tugas akhir setiap akhir semester. Itu mahasiswa wajib nulis. Tapi tergantung sastranya sama kemauan dari teman-teman. Saya punya cita-cita untuk menulis buku sampai sekarang pun sebetulnya belum terrealisasi. Saya punya keinginan untuk nulis buku tentang grammar. Itu 2011 itu sudah ada keinginan. Sampai sekarang belum terrealisasi. Justru buku yang lain yang sudah terwujudkan. Iya. Pak, untuk terakhir ini Pak, pertanyaan yang soal ketika menjadi mahasiswa, kesan atau cerita apakah yang paling mengesankan bagi Bapak ketika masih berstatus mahasiswa di sastra Inggris Unibdu Jombang ini, Pak? Ini mungkin pengalaman buruk, tapi nanti jangan sampai terjadi di teman-teman. Saya dulu karena saya berangkat dari umum dan sudah pernah ngajar, terus masuk ke dunia pesantren yang serba harus ada aturan ABCD dengan segala keberatan hati untuk melaksanakan. Saya dulu seringkali protes ke dosen. Jadi karena sudah pernah punya pengalaman mengajar di kursusan, terutama untuk mata kuliah grammar 1, itu kan agak ringan ya. Itu mosok grammar 1 diajar gini-gini aja gitu. Kebetulan dosennya dari luar, sehingga kalau yang dosennya dari dalam Unibdu sendiri, tetap saya mengupayakan untuk hormat beliau. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kebetulan istri saya juga alumni Pondok Pesantren Darul Ulum, sehingga saya juga belajar dari istri saya bagaimana saya harus menghormati orang yang mengajar. Nah, lambat laun akhirnya saya mencoba untuk menyesuaikan diri mengikuti gaya pondok. Ya, Pak, beri motivasi dong Pak bagi mahasiswa sastra Inggris ini, berikan satu statement aja Pak untuk menumbuhkan rasa semangat para teman-teman yang masih ada di sastra Unibdu Jombang ini Pak. Mungkin jangan pernah beranggapan kamu untuk kampus ketika mengikuti sebuah lomba, jangan pernah berpikiran ketika kamu mengikuti lomba kampus akan beruntung, tapi ketika kamu mengikuti lomba itulah karyamu, itulah usahamu yang akan kamu junjung di masa depan nanti, seperti itu misalnya Pak. Kalau saya untuk motivasi mungkin ya seperti yang pernah saya tulis di buku saya, milikilah yang sedikit yang tidak dimiliki oleh banyak orang dan bersyukurlah. Gimana Pak? Bisa diperjelas sedikit gitu? Tepuk tangan dulu untuk Bapaknya siang hari ini. Artinya milikilah yang sedikit itu, kalau mungkin kita aplikasikan sekarang, kita menjadi orang yang tidak pada umumnya. Artinya kita berusaha untuk menjadi pribadi yang berbeda dan berani untuk berbeda. Ya. Contoh paling gampang ini sekedar pengalaman saya. Saya alumni sastra 2006. Kebetulan ngajar di MAN 2 atau MAN Pondok ya. Di sisi yang lain kalau saya hanya sekedar menjadi guru-guru yang biasa saja, barangkali saya tidak punya nilai tambah. Ya, akhirnya mau tidak mau saya harus punya nilai tambah dengan mengikuti semacam pelatihan-pelatihan yang mungkin berbasis teknologi walaupun yang masih sangat sederhana. Nah, dengan cara seperti itu, karena tidak banyak yang belajar IT, pembelajaran berbasis IT, akhirnya saya yang mungkin tidak lebih baik dari Bapak Ibu guru yang lain, hanya karena saya punya nilai sedikit yang tidak dimiliki oleh Bapak Ibu guru yang lain, sehingga kesannya seakan-akan
paling pinter gitu. Padahal enggak sebetulnya. Saya tidak lebih baik dari beliau-beliau, enggak. Hanya saya harus punya nilai yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi kalau misalkan di teman-teman mahasiswa, kalau misalkan mau dikenang, kita bisa melakukan apa? Tentu saja dalam tanda kutip hal-hal yang baik saja. Ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan awal tahun pembelajaran, Pak boleh kenalan. Kalau misalkan kita pas ada di ruang, sekarang kita nggak boleh bawa HP ya, nggak boleh bawa alat elektronika. Anak-anak saya suruh silakan googling, ketik nama saya, nanti ketemu di berapa tempat gitu, ketemu di berapa URL gitu. Sehingga saya tidak perlu menjelaskan. Kenapa seperti itu? Bukan untuk nyombong, bukan. Biar kita juga memberikan motivasi, kita harus meninggalkan jejak di mana kaki kita pernah menapak. Seperti itu bahasa, nggak tahu apakah kalau misalkan orang lain menganggap sombong, itu urusan mereka. Sementara saya berusaha, saya bukan anak siapa-siapa. Terus bagaimana orang bisa mengenal saya kalau saya tidak memperkenalkan diri saya, seperti itu. Jadi usahakanlah kita yang memperkenalkan gitu. Iya. Kita promo boleh kok. Walaupun itu ilmu sebenarnya gitu ya, Iya. Pak. Pak, terima kasih soal keterkaitan dengan mahasiswa. Nah, sekarang beralih ke karir, Pak. Ini kan sebenarnya menata karir itu tidak semudah apa yang kita atau teman-teman pikirkan, Pak. Nah, memang kita mempunyai sebuah harapan besar, karya yang begitu banyak, mempunyai harapan masa depan yang begitu cemerlang, mempunyai karya tulisan yang enak dibikin, yang enak ataupun mudah dibaca banyak orang. Nah, tapi hal itu ketika kita mau berproses, kita sepertinya akan kebingungan gitu loh, akan dikelilingi oleh ya seperti kebingungan tersebut. Kalau boleh tahu awal mula Bapak berkarir di dunia sastrawan ini seperti apa awalnya gitu, Pak? Kalau nulis yang pertama itu motivasi terbesar saya adalah sebagaimana yang mungkin sering kita dengar, kalau kamu bukan anak raja ya dan seterusnya, itu terakhirnya kan maka menulislah. Itu yang paling memotivasi saya untuk menulis. Terus kemudian yang kedua, kita tidak akan pernah sempurna dalam menulis. Pokoknya nulis saja. Pokoknya nulis saja gitu Iya. ya, Pak ya. Soal ini, Pak, bahasa yang harus kita tata itu kita harus ngapain gitu loh, Pak? Yang pertama, tulisan yang baik adalah yang selesai. Ya. Kalau kita nunggu yang baik, nggak akan selesai-selesai. Akan selesai. Ya. Ya benar. Terus kemudian, ketika kita sudah selesai, kalau sekarang kan indie publish kan banyak ya, penerbitan kan banyak. Kita bisa biayai sendiri. Artinya bukan berarti kita nulis terus dapat uang, enggak. Kita tulis saja. Kita misalkan bahkan kalau misalkan kita memungkinkan untuk kita gratiskan. Kita tunggu komen mereka. Lalu kita perbaiki gitu ya, Pak ya. Dari komen mereka kita akan belajar bagaimana kita harusnya menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Baik, terima kasih, Pak. Pak, untuk ini, Pak, tantangan ketika memulai karir di dunia sastra itu apa yang bikin Bapak terkesan sangat tertantang sampai layaknya akan jatuh bangun gitu loh, Pak, untuk berusaha memperkuat karya-karya Bapak yang sudah mulai banyak saat ini gitu, Pak? Kalau saya pertama ikut komunitas. Nah,
dari sana nanti kan kita bisa mendapatkan masukan. Terus kemudian kita harus menjaga mood. Biasanya kan kalau kita nulis moody ya. Jadi nunggu moodnya muncul baru ya. Kita mau nulis gitu. Ya. Padahal kita dalam kondisi bad mood pun sebetulnya kita bisa nulis. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita misalkan pacaran broken. Itu kan paling gampang untuk menuangkan semua ide itu. Walaupun sifatnya adalah keluh kesah. Kan tidak apa-apa itu nanti ketika kita tulis namanya kita samarkan sudah. Padahal it is the real experience. Iya. Yeah. Pak, kalau ini Pak, kadang ketika kita mau mulai berkarya seperti layaknya ingin membuat suatu cerita pendek ataupun karya berita, tulisan, entah itu puisi, kadang di tengah-tengah itu bisa dinilai kita gagal gitu loh Pak, gak sampai selesai. Dan untuk memulai agar itu bangkit kembali, menurut Bapak bagaimana Pak? Sesuai dengan pengalaman, belajar dari pengalaman Bapak dulu, seperti apa Pak cara mengatasi hal tersebut gitu? Pengalaman saya berasal dari pengalaman nulis skripsi. Waduh. Langsung nulis skripsi ya Pak ya awal. Ya, nulis skripsi itu dulu untuk jaga mood. Misalkan kita buka komputer itu ya. Kalau misalkan hanya dapat beberapa baris, ya saya tulis beberapa baris. Kemudian saya kasih titik-titik. Saya tutup lagi. Besoknya misalkan seperti itu, hanya sempat buka, ya saya buka tok. Saya tidak nulis apa-apa. Hanya saya buka, kemudian saya tutup kembali. Sama dengan ketika nulis buku yang ini juga seperti itu. Kalau saya, akhirnya saya belajar dari pengalaman saya harus mencari kesibukan yang seakan-akan saya terlihat orang sibuk. Artinya, misalkan selesai dari ngajar, pulang, di rumah ngapain, misalkan melakukan pekerjaan rumah sudah selesai. Terus kemudian saya harus membuat seakan-akan seperti itu tadi, saya sibuk. Sehingga saya harus ngatur waktu untuk melakukan kesibukan. Nah, di saat itu, di saat sibuk itu saya justru bisa mengatur waktu saya. Ini mohon maaf, pengalaman biasanya kalau kita teman-teman di mahasiswa biasanya semakin banyak waktu luang, semakin terbuang dan kita semakin melayang nggak ngapa-ngapain. Justru kalau kita semakin sibuk, misalkan sekarang tugasnya mata kuliah grammar 1, misalkan kemudian yang kedua ada writing 1. Cari aja yang berikutnya apa gitu. Sehingga seakan-akan kita tidak punya waktu untuk nyantai. Sehingga dengan cara seperti itu, kita akhirnya, oh ya, jam sekian saya harus mengerjakan A, jam sekian harus B. Jadi kita buat seakan-akan kita sibuk. Kalau saya melihat di videonya Cak Nun, kalau misalkan kita malas ini, kita orang yang tidak bersyukur. Karena semakin banyak waktu, kita semakin tidak produktif. Karena semakin nganggur. Ya. Kalau misalkan saya boleh tanya, misalkan ketika kita liburan, kita bilangnya kan mau refreshing ya. Ya. Apakah kita betul-betul fresh juga? Enggak kan? Katanya healing. Setelah healing ngapain? Pusing lagi kan? Pak, terakhir Pak, ini soal karir. Mungkin bisa memberi motivasi kepada teman-teman yang mungkin masih belum tahu mereka mau menata karirnya itu Pak. Entah itu di bidang tulisan, entah itu ada di bidang lain, atau seperti apa. Untuk menata hal tersebut bisa beri motivasi kepada teman-teman Pak. Ini saya hanya berdasarkan dari pengalaman ya. Pengalaman yang sudah saya lakukan itu, saya juga baca dari para motivator. Kalau misalkan kita dikasih pekerjaan A, lakukan A plus B. Karena seringkali orang tidak melihat pekerjaan yang diberikan tanggung jawabnya kepada kita, tapi justru melihat yang tidak menjadi tanggung jawab kita itu sebagai nilai tambah. Jadi kalau dikasih A, kerjakan A, B. Ini yang sudah, justru yang dilihat itu B-nya, bukan
A-nya, karena A dianggap sudah rutinitas. Kalau misalkan dikasih AB, kasih AB plus C. Itu yang biasa saya lakukan sampai akhirnya saya pernah menduduki alumni sastra, tidak punya background pendidikan, pernah menduduki wakakurikulum. Bukan karena saya punya background pendidikan, enggak. Karena saya dulu sering membantu wakakurikulum, terutama berkaitan dengan pengolahan Excel. Jadi saking lamanya, mohon maaf, kita tidak perlu berpikir tentang saya nanti dapat apa. Ya. Biasanya kita mohon maaf, biasanya kan kita sudah mengukur dulu, kalau saya dikasih pekerjaan A, HR-nya berapa. Mungkin kita belum tentu dapat HR-nya, kita sudah memberikan hasil B. Kalau saya tidak berpikir ke sana dulu. Karena saya yakin apa yang saya lakukan pasti akan ada penilaian. Dan nanti dari penilaian itulah nanti kalau saya melakukannya seperti itu, berikan lebih untuk tanggung jawab kita. Berikan lebih untuk tanggung jawab kita. Terima kasih Pak. Dah, sekarang ini untuk jadi ketika kita masih bingung untuk melakukan apa, menata karir kita, lakukanlah semaumu. Itu pun apa itu skillmu. Nanti baru ketika kita sudah selesai membuat karya itu, baru kita pertimbangkan kembali karya itu. Jadi motivasinya apa ya? Today's a learner, tomorrow a master gitu. Jadi apa ya? Tidak ada kata tidak belajar untuk mempunyai better future gitu, apa ya, masa depan yang cerah. Nah, untuk beralih ke soal buku yang sudah jadi karya Bapak, kita mungkin beri waktu dulu ya, sekitar 20 detik untuk minum. Jadi mungkin teman-teman juga haus, tetap stay bersama kami hanya di podcast Bincang Sastra Unibdu Jombang. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman, kita mulai lagi. Nah, sekarang Pak, kalau boleh tahu udah berapa buku yang sudah diterbitkan dari karya Bapak sendiri, Pak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aminkan dulu apa yang disampaikan Mas Faiz, ya. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi terrealisasi untuk saya dan juga untuk teman-teman semua. Ya, walaupun sepertinya tidak mungkin ya untuk menjadi sastrawan yang besar itu, cuman tetap saya aminkan. Karena seringkali doa-doa yang seperti ini itulah yang diijabah, dan kita juga nggak tahu doa siapa yang terkabulkan duluan, sehingga kita perlu banyak orang untuk mendoakan kita. Kita boleh salah di awal, tapi jangan sampai gagal di akhir. Mungkin kita kuliah bukan karena keinginan kita, tapi karena paksaan orang tua. Ada enggak yang merasa seperti itu? Biasanya ini ada, kalau dari anak-anak didik saya itu, kalau perempuan biasanya dilarang untuk kuliah di luar kota. Nah, sehingga dengan sangat terpaksa harus milih di dalam kota sendiri. Kita boleh terpaksa masuk sastra, tapi jangan sampai kita gagal setelahnya. Syukur-syukur kita salah masuk sastra, tapi bisa menghasilkan karya sastra. Itu kita harapannya seperti itu. Oke, Pak, soal karya tulisan tadi, buku-buku tadi, bisa dikasih tahu salah satu temanya itu atau judulnya itu apa, Pak? Yang paling membuat Bapak terkesan membuat karya tulisan tersebut. Dan apakah novel tersebut memang kisah nyata ataupun dari pengalaman Bapak sendiri ketika menjadi mahasiswa atau di dunia kerja gitu?
tulisan saya bukan novel, tapi lebih banyak kepada pengalaman. Jadi tulisan saya sifatnya mungkin kalau di komunitas yang saya ikuti basisnya psikologi. Jadi tulisan tentang pengalaman yang dengan tulisan itu nanti diharapkan ketika orang yang baca itu ada motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Pak, ketika kita kan menulis sebuah karya tulisan, seringkali gagal dengan alasan perasaan bosan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tentunya Bapak pernah merasakan nggih, Pak, rasa bosan di tengah-tengah membuat sebuah karya tulisan tersebut. Nah, untuk mengatasi hal itu agar tulisan kita tetap jadi karya yang bagus nantinya itu seperti apa, Pak? Ini ada yang aktif nulis di Wattpad, Joyread atau lainnya barangkali? Kalau saya kalau saya mungkin untuk masuk ke sana mungkin terlalu tua ya, terlalu tua mungkin. Tapi bagi saya itu salah satu cara untuk tetap menjaga moodi kita, ya, tetap menjaga moodi kita. Atau kalau misalkan kita kan semua punya akun email ya, yang mungkin kita bisa kita bisa buka di drive kita, kemudian kita nulis di sana. Nah, itu salah satu cara saya untuk menjaga agar tetap bisa nulis, walaupun misalkan hanya bisa nulis satu kata. Ya. Saya biasanya nulis di boleh nyebut nama enggak? Boleh, Pak. Saya biasanya nulisnya di Google Doc. Ya, di Google Doc itu misalkan saya hanya pengen nulis judul saja. Ya, saya pernah ini masih dalam proses, masih terhenti. Saya pengen nulis perjalanan saya itu judulnya adalah Perempuan Ketiga. Perempuan ketiga. Waduh, ngeri kayaknya ini, Pak. Jadi di sana saya ingin bercerita tentang perempuan, ya. Tapi tidak perlu saya sebutkan dulu biar ada rasa penasaran. Iya. Nggih, Pak, untuk menulis itu menurut Bapak tipsnya itu paling simpel lah, Pak, agar teman-teman tahu itu seperti apa sih, Pak? Tips untuk menulis, entah itu karya ilmiah ataupun seperti yang Bapak sebutkan tadi antologi, itu tipsnya seperti apa, Pak? Singkatnya. Yang pertama ya kalau yang agak berat kita jaga mood. Kita harus jaga betul mood untuk nulis itu. Jadi di setiap kondisi walaupun sedang galau ya, sedang broken heart, tulis saja. Kebrokenan kita itu kita tulis aja di sana. Sehingga apapun bisa kita jadikan tulisan. Kalau sekarang mungkin seperti itu. Bahkan bisa jadi teman-teman setelah ini bisa nulis bercerita tentang suasana hari ini. Walaupun mungkin hanya kita tulis di status media sosial kita. Ya, Pak. Itulah sekilas cerita Bapak Wawan soal ya bagaimana sih cerita pengalaman dari awal hingga bisa seperti yang saat ini kawan-kawan pikirkan. Jadi jangan pernah berpikir apa yang teman-teman lakukan itu untuk orang lain, untuk seperti misalnya untuk kampus. Ketika teman-teman menulis karya, entah itu ikut lomba untuk kampus-kampus yang beruntung, jangan pernah berpikir itu. Tapi itulah apa yang teman-teman lakukan saat ini. Itulah yang akan memberi jalan teman-teman di masa depan nanti. Thank you very much. And the last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.